Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lingkungan. Kali ini kita akan praktek membersihkan perabotan dan dapur ya, menggunakan ekoenzim. Benarkah ekoenzim bisa menjadi pengganti cairan pembersih untuk membersihkan kotoran yang sudah menahun? Contohnya ini dapur yang sudah lama tidak dibersihkan, sudah begitu tebal kotorannya, minyaknya, dan berkarat. Ada beberapa perabotan yang korosi ya. Kita buktikan saja teman-teman ya. Setelah disemprotkan ekoenzim, kita tunggu beberapa saat, kemudian kita lap ya. Kita lap seperti biasa dengan kain lap biasa. Kita lap dan inilah hasilnya teman-teman. Sekali kita tarik memang langsung bersih ya, tapi ya kalau mau lebih bersih lagi bisa kita ulang. Tapi ini cukup lumayan untuk mengganti sabun atau cairan pembersih ya. Kita bisa berhemat karena cairan ini bisa kita buat sendiri teman-teman. Sejarahnya ekoenzim, penemuan ekoenzim, kemudian pengembangannya, cara membuat, manfaatnya, dan sekaligus takaran dalam pemanfaatan penggunaannya sudah saya buat videonya teman-teman ya. Sebelum video ini saya sudah buatkan videonya, bisa dilihat lagi. Ini banyak sekali manfaatnya dan ini baru salah satu manfaatnya ya untuk membersihkan perabotan. Nah, selain kita bisa mengelola lingkungan, mengelola sampah, merawat bumi ya tentunya, dengan melakukan pengelolaan sampah organik tadi ini dari kulit buah dan sayuran menjadi ekoenzim. Ekoenzim sejuta manfaat yang bisa kita gunakan untuk sebagai pembersih, buat pengganti sabun mandi, buat kumur-kumur, dipakai untuk sikat gigi juga. Kemudian dari sisi kesehatan bisa digunakan untuk bidang kesehatan, kosmetik juga bisa. Nah, ini bukti langsungnya bisa digunakan sebagai cairan pembersih perabotan sekaligus. Nah, itu dia kotoran menahun ya teman-teman ya. Bisa dilihat pada videonya langsung ya, ini saya buktikan sendiri. Selain itu teman-teman, ekoenzim ini juga bagus buat tanaman organik, juga bisa juga untuk menetralkan sungai yang sudah tercemar ya, dan dibutuhkan agak lumayan banyak ekoenzimnya untuk menetralkan sungai yang sudah tercemar, untuk menetralkan bau-bau busuk sampah bisa juga. Dan tadi saya juga sudah uji cobakan untuk jikalau ada anak kecil, bayi yang masih mengompol ya, kita semprotkan saja cairan ekoenzim yang sudah kita campurkan dengan air biasa dengan perbandingan 1/1000 ya. Untuk awal-awal bisa dengan 1/1000. Nah, mungkin setelahnya bisa kita tingkatkan konsentrasinya 1/500. Kalau ini 1/1000 teman-teman. Kita akan lihat hasilnya nanti ya. Nah, ini cukup mudah membersihkannya, cukup mudah dan hemat tentunya. Nah, ini hasilnya sudah terlihat teman-teman. Tidak hanya kebutuhan rumah tangga ya, pemerintah juga bisa memanfaatkan ekoenzim ini untuk melakukan penyemprotan pada TPA untuk menghilangkan bau pada TPA ya terutama, walaupun itu akan dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Akan tetapi ekoenzim ini teman-teman bisa kita buat sendiri di rumah. Jadi setiap kali kita makan buah, kita simpan dulu ya kulit buahnya dengan cara dibungkus dalam kertas atau koran. Kalau kita belum cukup bahan organiknya, kita simpan dulu di kulkas yang paling bawah supaya bahan organiknya tidak rusak. Ingat teman-teman,
Dibungkus dulu dalam kertas atau dalam koran, baru dimasukkan ke dalam plastik dan disimpan di kulkas bagian paling bawah. Setelah dikira-kira cukup, barulah kita buat. Ternyata pada saat kita membuat ekoenzim ini, bahan organiknya masih belum cukup. Maka bisa kita nanti cukupkan ditambah sedikit demi sedikit dalam waktu 7 hari pertama. Dari proses ekoenzim pada saat itu, bahan organik yang masih kurang bisa kita tambahkan sedikit demi sedikit, teman-teman. Nah, ada kalanya ya kita sedang mencuci di mesin cuci, kita lupa gitu ya bahwa kita sedang mencuci, ternyata kita ada tugas keluar kota misalnya. Jadi cucian kita itu tertinggal beberapa hari dan bau tentunya. Nah, untuk menghilangkan bau tersebut, kita bisa gunakan cairan ekoenzim ini, teman-teman. Ternyata bisa juga untuk menghilangkan bau apek ya. Bau lama tidak dicuci atau kelamaan direndam. Itu hanya beberapa manfaat saja, teman-teman. Makanya saya bilang tadi, mungkin manfaatnya saking banyaknya kita bilang sejuta. Sejuta itu kalau diurutkan satu persatu ya kita tidak bisa menyebutkannya satu-satu sampai sejuta. Sejuta itu lambang dari banyak saja. Kita anggap saja karena banyak kita sebut sejuta manfaat. Mungkin ada yang bertanya begini, apakah cairan ekoenzim ini bisa diminum? Saya bilang untuk membuat minuman bisa, teman-teman. Tapi yang kita gunakan bahannya adalah air mineral yang steril ya. Ya, yang bersih tentunya kalau air mineral, air minum. Yang digunakan adalah daging buahnya. Yang kita gunakan adalah daging buahnya. Jadi bukan kulit buah. Kemudian menunggunya bisa sampai 1 tahun. Cuma mudah-mudahan yang kita hasilkan itu adalah minuman hasil fermentasi yang sehat. Ya, begitu ya teman-teman ya penjelasannya. Jika ada yang bertanya bisa diminum, bisa kita buat. Tapi dengan daging buah dan air mineral yang steril. Nah, ini sudah terlihat hasilnya teman-teman ya. Jauh berbeda dari awal tadi dengan menggunakan cairan ekoenzim tanpa dibantu oleh cairan pembersih kimia lainnya. Murni ekoenzim, ramah lingkungan, mudah dibuat, bisa dibuat dan bisa menghemat uang kita. Ini dia teman-teman hasilnya ya. Ya baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Di depannya kita akan coba lagi dibuat apa lagi kita akan videokan ya. Karena kadang kejadian-kejadian kemarin yang sudah kita gunakan untuk sampah dan lain-lain tidak kita videokan. Demikian teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.